Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan pindah ke bab berikutnya untuk pembahasan bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini. Jika sebelumnya membahas teks diskusi, sekarang kita coba untuk membahas teks narasi, yaitu berupa teks cerita inspiratif. Dari katanya inspiratif berarti bisa disimpulkan apa? Memberikan inspirasi ya, memberikan cerita atau kejadian yang sangat menggugah perasaan kita yang membaca. Silakan dibuka dulu ya nak, buku paketnya itu di bab 7 halaman 199. Teks cerita inspiratif. Jadi cerita inspiratif itu sebuah cerita ketika kita membacanya kita merasa seperti tersentuh atau tergugah perasaan kita melalui peristiwa atau konflik yang disajikan melalui cerita tersebut. Jadi membekas gitu ya. Kemudian cerita inspiratif ini juga mempunyai salah satu ciri khas, yaitu kita sebagai pembaca dapat mengambil nilai positif yang dapat diteladani. Jadi ada sikap atau nilai yang dapat kita teladani dari tokoh yang ada di cerita tersebut. Sehingga setelah kita membaca cerita inspiratif, kita jadi memiliki motivasi atau inspirasi untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik, atau untuk melakukan sesuatu seperti yang dilakukan tokoh dalam cerita inspiratif tersebut. Jadi cerita inspiratif saat kita baca itu pasti ceritanya membekas karena ada kejadian-kejadian yang disajikan di situ. Bisa kejadian sedih, terharu, kemudian membanggakan, sehingga setelah kita selesai baca, kita dapat mengambil hikmah atau mengambil nilai-nilai positif dari tokoh yang menjadi inspirasi di cerita tersebut, gitu ya. Sekarang misalnya sebuah teks cerita inspiratif, contohnya ya, judulnya nih, Kisah Inspiratif B.J. Habibie, Sebuah Cinta dan Ambisi Akan Teknologi. Ya, jadi di situ ada perjuangan Bapak Habibie dari mulai belajar, masa kecil mungkin belajar dan akhirnya bisa sukses ya, dan menciptakan sebuah inovasi, yaitu pesawat terbang ya, atau pesawat. Ada lagi contoh lain, atlet difabel penuh prestasi. Di sini juga kita setelah membaca pasti akan meneladani sikap-sikap si atlet ini. Ya, beliau difabel tapi tetap berprestasi. Berarti ini bisa menjadi motivasi untuk kita yang positif. Jadi setelah membaca kita terinspirasi dan menjadi motivasi. Oleh karena itu, tokoh-tokoh dalam cerita inspiratif ini pasti bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi pasti ada nilai positif yang akan mereka bagikan kepada para pembaca. Dan yang terakhir contohnya mengajar anak-anak di perkampungan. Nah, ini juga inspiratif karena ya tidak semua orang mau atau rela ke pedesaan, mengajar, tidak digaji. Nah, jadi ini ada hal-hal yang bisa kita ambil dari nilai-nilai positif atau sikap-sikap positif di tokoh inspiratif tersebut setelah kita membacanya, ya.
Di halaman 201 ya, di halaman 201 itu ada judul cerita teks inspiratif, yaitu Tegak di Tengah Hantaman Badai. Nanti akan kita bahas sedikit ya. Tapi sebelumnya sebagai catatan, dalam cerita inspiratif terdapat ungkapan ya yang mencerminkan sikap simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi. Akan kita bahas lebih lanjut ya, apa itu simpati, empati, dan sebagainya. Untuk simpati ya, mungkin di pelajaran yang lain kalian pernah juga ya mengidentifikasi sebuah kalimat simpati, menunjukkan rasa simpati. Misalnya saya turut berduka cita ya atas meninggalnya orang tua kamu. Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa kamu. Semoga kamu diberikan kekuatan. Itu adalah contoh kalimat simpati. Jadi simpati merupakan keadaan jiwa seseorang dalam menyikapi masalah orang lain dengan menampilkan sikap iba dan kasihan. Jadi dengan menampilkan kalimat-kalimat yang mengungkapkan kita, misalnya ada yang sedih, kemudian kita saya ikut bersedih ya, saya turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa kamu. Nah, itu adalah menunjukkan apa ya, simpati. Jadi jiwa seseorang dalam menyikapi masalah ya dengan menampilkan sikap iba dan kasihan. Gitu ya. Jadi kita ikut mengungkapkan menggunakan ya kata-kata simpati tadi. Dan bagaimana dengan empati? Empati ini lebih dalam. Jadi keadaan jiwa seseorang di mana dia ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bisa jadi karena dia pernah ada di posisi itu. Tuh ya, misalnya ada yang meninggal ya. Tadi kan kalau simpati hanya mengungkapkan saya turut berduka cita ya atas meninggalnya orang tua kamu. Nah, di dalam empati ini lebih dalam. Jadi tidak hanya mengungkapkan saya turut berduka cita ya atas meninggalnya orang tua, tapi juga ikut datang ke rumahnya, mensupport, mendukung, memberikan bantuan secara moral gitu, menguatkan. Jadi lebih dalam, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Biasanya rasa empati ini diikuti dengan tindakan. Nah, tindakan atau action untuk saling membantu sesama. Yang tadi Ustazah katakan ya, jadi jika simpati ikut atau mengungkapkannya itu dengan kata-kata, tapi empati ini lebih dengan kata-kata, tidak hanya mengungkapkan rasa berduka cita, tetapi dia datang ke rumahnya, kemudian dia berikan dukungan kepada temannya yang baru ditinggalkan oleh orang tuanya, kemudian menemani sampai pemakaman, sampai selesai. Jadi empati biasanya diikuti oleh action atau tindakan ya, untuk membantu yang sedang kesusahan atau yang sedang bersedih. Bagaimana dengan kepedulian? Kepedulian ini, jika tadi simpati dan empati itu berkaitan dengan psikologis ya atau perasaan, tetapi kalau kepedulian itu sikap ya, sama-sama untuk melakukan sesuatu, bertindak proaktif, memperhatikan kondisi di sekitar kita. Misalkan ada yang kebanjiran, kita tolong langsung dengan sikap atau action, tindakan gitu ya. Nah, di halaman 201 itu cerita teks inspiratif yang judulnya Tegak di Tengah Hantaman Badai dengan tokoh bernama Afan Ghaffar. Ya, di situ diceritakan saat dia masih kecil, kemudian dia menuntut ilmu sampai sangat bekerja keras karena ayahnya harus meninggalkan dia untuk selama-lamanya ya. Berarti Afan Ghaffar juga menjadi tulang punggung. Kemudian ibunya pun harus banting tulang untuk membayar uang sekolah, di mana Afan Ghaffar ini mengalami kehidupan yang kurang beruntung ya. Jadi miskin gitu. Kemudian sekolah dengan jarak yang sangat jauh.
tidak ada uang, bahkan harus bekerja sampingan untuk mendapatkan biaya meskipun pas-pasan, tinggal di rumah orang lain, sampai akhirnya dia SMA. Kemudian akhirnya keadaan mulai meningkat ya, keadaannya, derajatnya mulai meningkat dengan masuk kampus ternama di Yogyakarta, kemudian mulai menjadi asisten dosen, akhirnya mendapat tawaran S2, mendapat beasiswa di Amerika ya, sampai akhirnya menjadi orang sukses. Jadi perjuangan dari nol sampai dia menjadi orang yang sukses gitu ya, menjadi dosen, menjadi profesor, kemudian ada jabatan-jabatan lainnya. Jadi merupakan mimpi yang dulu Afan Ghaffar bayangkan akhirnya terwujud ya. Jadi di sini kisah inspiratifnya bisa kita ambil dari sini, yaitu melihat dari perjuangan Afan Ghaffar bisa menjadi motivasi untuk kita pembacanya. Nah, setelah membaca ini ya, kalian baca nanti atau kita bahas bersama-sama, bisa kita simpulkan kalimat yang mengungkapkan rasa simpati. Nah, orang yang selalu tegak di tengah hantaman badai terlukis dalam sosok Afan Ghaffar. Ini ada di kalimat pertama nih. Nah, jadi ini adalah kata yang menunjukkan rasa simpati penulisnya terhadap Afan Ghaffar. Ya, penulisnya berkata orang yang selalu tegak di tengah hantaman badai terlukis dari sosok Afan Ghaffar. Jadi itu menunjukkan rasa simpatinya, rasa simpati penulis terhadap Afan Ghaffar. Ya, kemudian simpulan berkaitan dengan empati, berarti lebih dalam lagi kalau empati ikut merasakan ya. Nah, di sini seluruh sivitas akademika UGM dan seluruh masyarakat Yogyakarta pada umumnya jelas merasakan kehilangan atas meninggalnya sosok sederhana ini. Jadi sosok Afan Ghaffar dinilai sebagai sosok yang sederhana. Ketika dia meninggal, seluruh sivitas akademika sangat kehilangan. Ya, sangat kehilangan. Jadi ikut merasakan kehilangan. Kemudian yang kedua, Afan Ghaffar sempat merasa syok karena harus belajar ekstra keras dan tidak punya waktu untuk beradaptasi. Ini juga ada di kejadian ketika Afan Ghaffar pergi atau mendapat beasiswa di Amerika, kemudian dia harus beradaptasi langsung dengan bahasa Inggris, tidak ada waktu untuk belajar, jadi langsung praktek. Nah, itu di situ dia merasa sangat syok ya, kan harus belajar ekstra keras ya untuk memahami bahasanya. Di situ juga ada rasa empati ya, merasa syok gitu. Kemudian yang ketiga, pengalaman yang paling menyakitkan Afan Ghaffar adalah kepergian ibunya saat mengikuti program doktor ya di Ohio. Jadi saat dia mendapat beasiswa atau menjalankan program doktor ini di Ohio University, ibunya meninggal. Ya, dan akhirnya dia sangat merasakan kesedihan yang mendalam. Jadi paling menyakitkan gitu ya. Itu adalah yang berhubungan dengan sikap empati ini dengan kepedulian. Afan Ghaffar merupakan tokoh yang peduli pada keluarga, orang tua, dan masyarakat segala kalangan. Karena Afan Ghaffar ini adalah orang yang sederhana. Di sini ditulis bahwa dia ya bolak-balik atau kesana kesini itu menggunakan motor meskipun sudah menjadi profesor dan meskipun sudah melalang buana ke luar negeri, tetap pribadinya sangat sederhana. Jadi kepedulian yang bisa disimpulkan setelah membaca ini adalah Afan Ghaffar ini tokoh yang sangat peduli pada keluarga, orang tua, dan masyarakat segala kalangan. Nah, jadi seperti itu ya untuk cerita inspiratif, menginspirasi, memberikan motivasi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang selalu termotivasi untuk melakukan yang lebih baik, melakukan yang kita bisa agar bisa bermanfaat juga bagi sekeliling kita ya nak. Baik, Ustazah rasa cukup untuk pembahasan awal tentang cerita inspiratif. Semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga Allah mudahkan untuk dapat memahami pelajaran ini dengan baik ya nak. Insya Allah akan ada lanjutan dari materi ini. Syukron atas perhatiannya anak-anakku yang soleh dan solihah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.